Oke, kita lihat sekarang tipe-tipenya yang jadi sumber post-truth. 10 types of mis and disinformation. Hati-hati dengan 10 jenis ini kalau kamu menghadapi medsos, menghadapi berita, menghadapi informasi apapun hari ini. 10 ini jenis yang keliru. Sumbernya hoax, sumbernya post-truth. Yang pertama, false connection. False connection itu kalau ada berita yang itu kalau kata-katanya headline-nya, visualnya, caption-nya don't support the content. Jadi itu false connection. Misalnya menjelaskan ngaji filsafat ini, yang dijelaskan malah di ngaji filsafat itu ada minumannya teh dan kopi. Loh, ngaji itu bisnis utamanya bukan itu, tapi yang dieksplor malah kopinya. Kopinya ternyata tidak terlalu manis. Masjidnya agak pelit sama gula misalnya. Ternyata lu malah bahas itunya, itu namanya false connection. Ini bahas program Indonesia 5 tahun ke depan yang dibahas. Ternyata calonnya pakai sepatu kok ya murah ya. Sepatu murah itu kira-kira pencitraan apa? Malah bahas sepatu. Nah, itu false connection. Jadi yang di headline, yang di caption itu bukan yang utama. Tapi yang tidak penting, tidak penting. Saya ngomong 2 jam, yang kamu bahas cuma waktu aku minum teh ini. Nah, itu namanya false connection. Mbak yang bahas materinya, tapi kan kamu lebih suka bahas saya minum tehnya. Nah, itu false connection. Ini yang biasanya terus diskusi tadi nggak nyambung terus melebar kemana-mana. Yang di headline bukan berita utama. Wong nonton bulu tangkis seru-serunya mau final kan, yang dibahas akhirnya apa? Jonathan nyopot kaos. Loh. Susah wong Indonesia. Dan media-media memblow up itu namanya. Duki piye to ya wong yo urusan olahraga, sportivitas, menang juara nasionalisme itu sik nyambung sing dibahas kaos. Oke. Jadi hati-hati sekarang banyak yang kayak gitu. Kamu kan jadi teralihkan perhatianmu. Hal yang utamanya tidak dibahas lagi. Yang dibahas yang tidak penting. Kamu harus waspada. Sekarang banyak jebakan false connection. Yang di blow up bukan yang penting-penting, tapi yang pinggir-pinggiran. Oke, terus yang kedua, manipulated content. Manipulated content itu isinya dimanipulasi. Jadi dimanipulasi itu dipalsukan. Faktanya ya memang begitu, tapi digeser-geser sehingga melahirkan pemahaman yang berbeda. Harusnya orang memahaminya A, tapi terus memahaminya jadi B. Itu manipulated content. Nanti kita lihat ada kesalahan-kesalahan logika yang menyebabkan manipulated content. Sehingga orang jadi tertipu. Terus misleading content. Misleading content itu tidak dipalsukan isinya. Kalau manipulated kan tadi dipalsukan. Kalau misleading ini tidak dipalsukan, cuma dipakai untuk konteks yang tidak pas. Misalnya ini tadi ngomongnya untuk bergurau, guyon. Tapi karena kamu benci, guyonannya itu kamu masukkan ke ranah serius. Jadinya misleading. Wong tadi ini ngomongnya cuma guyon-guyon santai-santai, dipotong terus dijelaskan, wah berarti orang ini membenci bla 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 bla. Itu misleading content. Biasanya YouTube yang dipotong-potong
Itu sering membuat orang misleading konten. Jadi ya, sekarang kan banyak, ngaji filsafat juga banyak yang dipotong. Ya enggak masalah. Enggak apa, kalau ngaji filsafat sih penting. Filsafat kan pemikiran. Orang salah paham berarti ada pikiran baru yang lahir, kan begitu. Kalau agama salah paham kamu dianggap sesat. Cuma kalau pikiran filsafat kan, loh kok orang jadi salah paham memahaminya. Nah, berarti dia punya pemahaman baru. Jadi kan tidak masalah. Misleading itu melahirkan pemahaman yang baru. Maka besok kalian gak usah takut kalau ngajar filsafat, menjelaskan pikiran filsafat. Kok beda sama sumber aslinya? Oh, berarti kamu genuine melahirkan pikiran baru. Hati-hati misleading. Kalau urusan-urusan penting, hati-hati kamu dijebak dengan misleading ini. Frame-nya dipotong, kemudian dipakai untuk konteks yang berbeda sama sekali. Kadang-kadang kan ada kritik, misalnya orang menafsirkan ayat A dengan konteks yang berbeda. Ya coba yang mahasiswa tafsir kan ngerti, oh ayat poligami ini dalam konteks apa, ayat jihad ini dalam konteks perang atau dalam konteks damai. Ayat itu namanya konteks. Ketika dipakai tidak pas, jadinya misleading, salah paham. Apalagi terus ayatnya dipotong-potong sakarepe dhewe, akhirnya misleading. Kayak orang males sholat terus pakai ayat fawailul lil musallin. Itu misleading. Jangan sholat. Sholat itu malah masuk neraka. Ada dalilnya. Maka masuk nerakalah bagi musallin, orang-orang yang sholat. Itu misleading namanya. Dipotong terus digunakan sakarepe dhewe. Oke. Terus kayak mahasiswa ndak lulus-lulus. Kamu kok nggak lulus-lulus? Saya memanfaatkan waktu, Pak. Wal asri. Karena jatahnya sampai 14 semester ya, saya manfaatkan sebaik-baiknya 14. Itu misleading. Oke. Terus yang keempat, fabricated. Fabricated itu bikinan. Kalau manipulated content itu isinya genuine cuma dipalsukan. Kalau fabricated itu memang bikin berita palsu yang tidak ada sebelumnya. Yang palsu pun kalau diulang lama-lama dia akan diyakini jadi kebenaran. Kan rumusnya itu. Bikin aja berita palsu. Terus saya dulu punya teman wartawan yang bagian berita-berita kriminal, yang saru-saru, yang berita-berita itu dulu ada. Nah, kalau dia kehabisan berita, kesel tiap hari nyari orang diperkosa, nyari berita-berita pencabulan, ini gak anu ya ngarang wae. Ada tetangga meniduri, wis ndak masalah. Itu fabricated. Sama kayak kalian kalau nulis skripsi terus bingung, sudahlah dikarang aja. Seolah-olah ada pikiran itu. Terus kasih aja footnote, pengarangi sopo judul buku pakai bahasa Inggris yang aneh-aneh, terus nggak ngerti nggak dosennya. Wis. Itu namanya fabricated content. Saya dulu pernah zaman penataran P4 itu, zaman saya dulu ada penataran P4. Waktu diskusi debat itu, cara paling mudah untuk menaklukkan musuh adalah fabricated ini. Ngomong ngawur terus, ini saya rujuk dari bukunya Nurholis Majid, halaman sekian. Musuhmu kan ya males ngecek buku, pokoknya percaya wae. Begitu ada kata-kata ini kan harus mengkeret duluan. Kayak di kelas terus mahasiswa bilang, ini saya ngutip dari bukunya Gadamer loh ini. Temanmu kan langsung mengkeret itu. Padahal apa ada benar di Gadamer kan tidak ngerti. Nah, itu strategi namanya fabricated. Bikin aja konten. Orang kalau sudah dengar nama, dengar istilah kan sudah ngeri duluan. Nah, itu namanya fabricated. Atau sponsored konten. Isi yang pesanan. Jadi ya memang dipesan. Nanti media tertentu ada pesanan. Kamu tolong beritakan semacam ini, nanti saya kasih sekian. Nah, itu pesanan. Itu juga jenis mis dan disinformasi. Terus ada lagi false contact. False contact kayak misleading tadi.
konteksnya dipalsukan. Kalau tadi kan salah konteks. Konteksnya benar, cuma beritanya yang keliru. Tapi kalau ini konteksnya yang dibikin palsu. Jadi, when a genuine content is shared with false contextual information. Jadi yang dipalsukan situasinya. Terus satir atau parodi. Kalau ini biasanya kalian nyindir-nyindir untuk guyon-guyon dan seterusnya. Jadi biasanya salahnya di mana satir itu? Satir itu biasanya menyerang, ofensif sifatnya. Tapi dia kalau bahasanya di situ has potential to fool. Tujuannya satir itu kemungkinan besar adalah menjelek-jelekkan. Terus imposter content. Imposter itu sama juga, isi yang palsu. Terus ada lagi propaganda. Propaganda itu iklan, promosi. Propaganda itu kelemahannya adalah biasanya melebih-lebihkan. Itu propaganda. Saya begitu ikut ngaji filsafat, tercerahkan luar biasa. Hidup saya sekarang menyala-nyala penuh gairah. Itu namanya propaganda. Ya paling kamu dapat 1-2 wawasan baru, pengetahuan ya. Tapi kalau sewow itu ya mesti enggak lah. Kalau ada orang ngomong gitu, mengiklankan itu berarti propaganda. Koyok hebat-hebat, padahal ya biasa-biasa saja mungkin. Itu namanya propaganda. Jadi ya semua iklan itu propaganda jenisnya. Termasuk iklan-iklan politik dan kampanye itu propaganda. Kamu tidak usah ngeritik, wah itu kampanyenya melebih-lebihkan, masa sampai segitunya. Ya itu namanya propaganda. Apa ada kampanye itu? Ya saya dan kelompok saya ini biasa-biasa saja. Kita juga manusia, salah kita juga banyak. Kadang-kadang juga keliru-keliru, kadang tidak ada kampanye gitu. Mesti dilebih-lebihkan, itu propaganda. Secara informasi, kesalahannya di lebih-lebihnya tadi. Ada sih faktanya, cuma ya tidak sebesar itu. Tidak sewow itu, tidak sedahsyat itu. Nah, itu bedanya propaganda. Dan error, kalau error ini memang ya sengaja keliru. Berita yang keliru, tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Kalau ini sudah tidak sesuai dengan faktanya, itu error. Kalau tadi sesuai faktanya, tapi ada yang dimanipulasi, ada yang disponsori, ada yang konteksnya diubah, dan macam-macam. Kalau secara gambar, ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Malinformasi kayak malnutrisi. Yang mis itu yang false connection sama misleading tadi. Yang warna abu-abu kiri itu memang hanya salah, memang keliru. Jadi keliru itu ya ayo dibenarkan, tidak cocok. Tapi ada yang merah itu intent to harm. Kalau ini memang ingin menyerang. Ada tujuannya kalau ini, ada motifnya untuk menjatuhkan. Ada yang di tengah-tengah antara salah dan intent to harm. Ada yang memang sengaja ingin menyakiti, ingin merusak. Leak, some harassment, some hate speech. Itu malinformation sudah, itu merusak. Leak itu bongkar-bongkar rahasia. Yang tidak harusnya dibongkar. Yang tidak harusnya diomongkan itu rahasia pribadinya orang atau kejelekan pribadi, aib pribadi kok dibongkar-bongkar. Itu namanya leaks. Makanya kemarin ada WikiLeaks. Itu yang tujuannya ngungkap hal-hal yang dirahasiakan. Intent to harm. Tujuannya murni menyakiti kalau ini. Atau harassment, kekerasan. Isinya maki-maki, misuh-misuh, itu harassment. Dasar kamu binatang, dasar kamu juga binatang. Nah, itu harassment. Yo. Jadi ada yang hate speech. Hate speech ini yo ujaran kebencian. Banyak. Jadi ndak ada faktanya yang diomongkan, cuma maki-maki, cuma mencela.
Nah, itu namanya hate speech. Yang sisi merah kanan ini tujuannya memang menyakiti. Tapi yang tengah, yang false content, imposter content, manipulated content, fabricated content, itu antara dua sebenarnya. Janjane itu keliru, tapi hasilnya menyakiti orang. Tapi kalau yang kiri itu memang murni keliru, tidak ada niat sama sekali menyakiti orang. Tapi yang paling kanan itu memang sengaja menyakiti orang. Bila perlu keliru, bikin fitnah, bikin palsu juga tidak apa-apa. Nah, nanti kalau kamu mau menganalisis berita, kamu bisa klasifikasi 3 ini. Ini memang salah, atau tidak sengaja salah dan akhirnya menyakiti orang, atau ini memang sengaja ingin menyakiti orang. Nah, itu intent to harm. Niatnya memang menyakiti. Hati-hati, kalian juga kalau begitu salah posting, salah nulis WA ya, segera kalau itu false connection atau misleading, minta maaf. Atau yang disinformation, ya minta maaf lah, mohon maaf nggak sengaja menyakiti. Tapi kalau memang ingin perang, ya intent to harm. Misuh-misuh sak kapoke. WikiLeaks, harassment, hate speech, ngomong maki-maki orang dan seterusnya. Nah, semua ini namanya information disorder. Jadi kekacauan informasi. Orang itu nambah pengetahuan, jalurnya informasi, tapi kalau informasi yang semacam ini nggak nambah pengetahuan. Merusak struktur bangunan pengetahuan yang ada di kepalamu. Awas keliru. Oke. Nah, sekarang pendukungnya. Pendukungnya post-truth itu ada teori namanya filter bubble. Kenapa sih orang terus kok jadi yakin luar biasa dengan yang dia anggap benar? Sekarang gaya semacam ini didukung oleh internet, oleh medsos. Namanya filter bubble. Filter bubble itu kalau kalian googling misalnya, tema apa yang kamu cari, yang paling sering kamu cari, itulah nanti yang paling banyak ditawarkan oleh Google. Kalau kamu misalnya anti komunisme, maka begitu kamu ngentri anti komunisme, besok kamu buka Google saja, ditawari banyak situs yang lain tentang anti komunisme. Akhirnya apa? Kamu hanya percaya bahwa kebenaran itu ya versimu yang anti komunis ini tadi. Atau sebaliknya, pro komunisme. Kamu juga ditawari yang komunis-komunis. Jadi itu namanya filter bubble. Bubble itu kayak kalau kamu niup balon terus. Nah, filter bubble itu kamu difilter oleh balon-balonnya internet. Google dan kawan-kawan. Sekarang mesin pencari itu kan banyak macam-macam. YouTube juga begitu. Coba ya kamu buka YouTube. Apalah. Satu aja tema. Misalnya tema dagelan apa gitu. Besok kamu buka YouTube lagi. Yang ditawarkan di awal ya dagelan dan kawan-kawan itu tadi. Itu namanya filter bubble. Nah, kalau urusan keyakinan tadi, belief dan kebenaran, ketika kamu pro pada satu kepercayaan kebenaran tertentu, ya kamu nanti oleh internet ditawari kebenaran itu terus. Hasilnya apa? Auto-indoktrinasi. Jadi itu kayak kamu mendoktrin dirimu sendiri. Wah, ini luar biasa. Sekarang kan banyak orang pakai auto. Nah, ini auto-indoktrinasi. Ngaji filsafat itu auto ngantuk. Kalau urusan apalagi gitu. Sekarang kan apa-apa sekarang pakai auto. Oke. Nah, filter bubble itu auto-indoktrinasi. Karena ditawari itu ya kamu klik. Karena Google ini cerdas. Kok kamu bolak-balik nyari tema itu, ditawari tema itu terus. Dan akhirnya yang kamu baca juga tema itu terus. Dan yang ditawarkan padamu itu biasanya yang juga sudah terkenal dicari orang lain. Berarti menarik. Yang ditawarkan oleh internet terus mesti kamu klik. Karena pasti itu menarik. Karena internet tahu
mana yang banyak dicari orang. Dan itu yang ditawarkan di awal. Akhirnya apa? Isi kepalamu, caramu hidup, mana benar, mana tidak benar, disetir oleh ini tadi. Efeknya apa? Seolah-olah wawasanmu luas dengan internet, tapi sebenarnya kamu tambah sempit. Semakin tidak peka terhadap pikiran yang berbeda dengan dirimu. Karena selama ini kamu dijejali terus dengan yang versimu. Yang versi yang lain tidak. Semakin tidak toleran. Jadi kalau orang merasa, oh Pak, Google itu Pak, maha tahu, bikulli syai'in alim misalnya. Apa-apa ngerti. Tapi untuk kasus dirimu sebenarnya dia tidak menampilkan maha taunya, tapi dia melayani seleramu. Kebenaran yang sudah kamu yakini. Sehingga justru lama-lama kamu jadi semakin keras. Kamu terdoktrin oleh kebenaran yang sejak semula kamu yakini. Semakin susah kamu keluar dari situ. Karena kamu semakin merasa yakin benar. Karena kamu ditambahi argumen terus, ditambahi dasar terus, ditambahi data terus oleh Google untuk mendukung yang hari ini kamu anggap benar. Jadi selama ini kamu anggap bahwa apa saja ada menguntungkan, tapi di titik tertentu dia sebenarnya menjebakmu, mendoktrinmu. Yang didoktrinkan apa? Ideologi yang kamu anggap pasti benar tadi. Nah, itu namanya auto-indoktrinasi. Itulah pendukungnya post-truth. Kalau kamu benci calon A, itu kan kamu cari berita yang menjelek-jelekkan calon A. Dan kamu asik sekali di situ. Besok oleh Google ditawari lagi. Ada loh yang menjelekkan lebih sadis dari kamu. Ada lagi, ada lagi. Ya kan? Kalau Twitter itu kan yang terjadi dengan hashtag. Hashtag itu kan, begitu kamu hashtag apa, itu yang ditawari ya gitu-gitu terus. Yang setema, sejalur. Sekarang kan yang ada IG. IG itu paling sadis kalau mencela orang. Di bawah itu mungkin Twitter. Saya tidak tahu Twitter sama Facebook itu kelihatannya ya tanding aja. Kalau urusan caci makinya, saya kelihatannya paling ganas sekarang ya Instagram menurut saya. Saya tidak tahu kalau menurutmu. Ini saya tidak punya akun ya. Bolak-balik ada yang tanya akun Instagram. Aku randuwe. Oke. Khawatirnya nanti ada akunnya terus kamu follow ternyata aku tidak pernah posting apa-apa. Itu kan kamu kecewa. Iya, mending tidak ada lah sekalian. Oke, karena kadang-kadang coba kamu perhatikan orang yang tawuran itu ya. Itu kan tawurannya ning medsos. Nek ketemu ya cengenges-cengenges. Tidak tawuran lagi. Mungkin memang hubungan antar manusia itu lebih efektif kalau kita face to face, intensif. Orang yang tidak ngerti, tidak beredar di antara kita, nggak ngerti ngaji filsafat, bisa maki-maki filsafat. Tapi kalau datang ke sini mungkin ketawa-ketawa bareng, kalau bareng. Karena mereka ngertinya cuma dari medsos, tidak pernah face to face. Temenmu yang misalnya kamu gegeran sama temenmu di WA saja, nanti kalau ketemu kan nggak sesadis waktu di WA. Ketemu ya senyum-senyum, ketawa-ketawa, sudah kayak tidak ada apa-apa. Kadang-kadang yang makinya paling keras di dunia nyata itu dia paling culun, paling cupu. Tapi begitu pegang HP, sadisnya luar biasa. Ada yang kayak gitu. Maka semoga HP dan teknologi informasi tidak mematikan hubungan yang personal kita. Loh, seenak-enaknya guyon itu kan ya enak yang face to face. Dagelan yang kamu posting itu kan cuma copy paste dari mana-mana kamu share terus. Nggak terlalu bikin ketawa. Tapi kalau bareng-bareng gini nggak lucu aja bisa bikin ketawa. Kalau kamu share lewat WA, lewat IG, lewat Facebook itu ya kadang-kadang lucu itu sudah temenmu jawabnya manggeli wes tahu mungkin gitu. Ya. Sini capek-capek bikin dagelan ala wes tahu, itu nggak enak. Lebih intens kalau ketemu biar kelihatan aslinya. Wong Jokowi sama Prabowo aja kan tadi sudah rangkul-rangkulan. Gara-gara pencak silat ya bisa rangkul-rangkulan. Janjinya ya tidak ada apa. Kalau ketemu ya tidak ada apa-apa.
Mungkin ya tim sukses A sama tim sukses B kalau ketemu mungkin tidak ada apa-apa. Tapi begitu terjun ke dunia maya jadi ganas luar biasa. Oke, apalagi ditabui sama media. Media itu kan bagian ngegongi aja. Dipilih terus itu yang sering jadi masalah. Oke, kita lihat kenapa post-truth itu kok laku ya. Kok sekarang jadi tren. Yang pertama, karakter manusia. Kita itu seneng kalau ada teori baru, argumen baru, data baru, fakta baru, kok ya cocok sama pandangan yang kita yakini benar. Itu manusiawi sekali. Itulah yang bikin meskipun itu bohong, tapi kok cocok sama yang kita yakini benar, ya kita terima. Karena memang kita punya karakter yang mendukung kebenaran yang kita yakini, itu kita terima. Kalau kita sudah punya kebenaran A, ada teori baru yang teori ini sebenarnya palsu, tapi kok ya cocok sama kebenaran A. Biasanya teori ini cenderung kita terima. Dan itu karakter manusiawi. Gitu. Meskipun itu bohong. Misalnya ya, kamu merasa jadi cowok aku itu janjane ganteng loh ya. Tapi ya nggak terlalu gitulah, biasa-biasa. Terus kok ada temenmu bilang, sampean kok sekarang ganteng mas. Meskipun itu basa-basi, tapi kan kamu terima, kamu oh, iya deh, janjane aku yang ganteng mungkin. Nah itu manusiawi. Manusiawi. Orang itu suka kalau kebenarannya didukung meskipun dengan cara yang palsu dan bohong. Jadi hati-hati. Makanya orang basa-basi itu kan selalu menyenangkan. Meskipun kamu tahu itu bohong. Aku sekarang gendut enggak? Oh enggak, sekarang proporsional. Itu kamu seneng luar biasa. Padahal itu ya basa-basi. Lama enggak ketemu kok tambah cantik ya? Ah masa? Mungkin gitu. Wong itu ya basa-basi pasti. Cuma kamu seneng. Kalau ada orang mendukung yang kamu yakini baik, kamu yakini benar. Ini yang bikin kebohongan post-truth itu jadi laku. Gitu loh. Meskipun itu bohong, meskipun itu palsu, tapi kalau cocok sama worldview-mu, pandangan duniamu, sama ideologimu, biasanya kamu cenderung menerima. Nah, itu loh buktinya. Nah, itu loh teori yang mendukung. Nah, itu loh ada fakta baru, selalu begitu. Oke, yang pertama itu. Jadi hati-hati ya dengan karakter ini. Kalau filosof, iyalah meskipun mendukung kebenaran yang sekarang saya yakini, harus diuji dulu ini buktinya valid apa enggak. Meskipun ini cocok dengan aspirasiku, tapi yo berita semacam ini harus dicek dulu valid atau tidak. Enggak ujuk-ujuk harus diterima. Karena kalau tidak, kamu bisa terjatuh pada kebohongan. Meskipun pilihanmu mungkin benar, tapi jalanmu salah. Jadi, kalau di pilihan yang benar dengan jalan yang salah, itu sebenarnya kamu sedang menjatuhkan pilihanmu sendiri. Merendahkan pilihanmu sendiri. Hati-hati. Ini sebentar lagi ada perang besar-besaran. Khususnya di medsos. Oke, yang pertama itu ya. Kalau filosof, filsafat, komitmennya hanya pada kebenaran. Dan tidak dilampaui jauh-jauh. Ya kebenaran gitu aja. Kalau dilampaui jadi post-truth. Kemudian yang kedua, biasanya yang mendukung post-truth ini media. Media nyari untung. Jadi mana yang sekiranya dicari orang banyak, itulah yang ditampilkan. Logikanya kapitalis mereka. Jangan disalahkan. Kalau TV nyari rating, kalau mass media cetak nyari oplah, kalau mass media internet ya nyari klik. Kalau beritanya lugu, ya tidak ada yang mengklik. Ngaji filsafat,
Yang hadir adalah mahasiswa. Itu tidak ada yang ngeklik. Apa istimewanya? Gitu. Tapi kalau yang hadir ngaji filsafat, beberapa di antaranya telanjang, tidak pakai baju, pasti masuk. Dan itu pasti yang di blow up. Itu media. Kenapa? Dia ngejar rating, ngejar oplah. Jadi meskipun itu berita palsu, meskipun nanti di headline-nya dikasih kata-kata isu, dikasih kata-kata kontroversi, dikasih kata-kata mungkinkah dikasih tanda tanya, tapi itu yang di blow up. Kenapa? Ya logikanya nyari untung. Itulah pendukung yang jadi akar nanti lahirnya post-truth. Dan ini didukung juga oleh namanya komodifikasi. Komodifikasi itu menjadikan komoditas apapun aspek kehidupan, pendidikan, agama, kesehatan, itu jadi komoditas. Komoditas itu berarti apa? Dicari jalan yang menguntungkan. Entah secara finansial, entah secara status, entah secara posisi, pokoknya apapun dipakai untuk menguntungkan dirinya atau menguntungkan kelompoknya. Itu namanya komodifikasi. Termasuk kebohongan-kebohongan atas nama pendidikan, atas nama agama, atas nama kesehatan. Ini yang jadi akar lahirnya kebohongan. Kalian harus waspada. Termasuk tadi yang dalilnya wala tastaru bi ayatillah tadi. Tastaru bi ayatillah itu namanya komodifikasi, membisniskan ayat-ayat Allah. Dan ini bisa jadi sumbernya post-truth. Jadi yang keempat, kenapa lahir post-truth? Kemajuan teknologi informasi tidak berbanding seimbang, tidak simetris dengan kemampuan literasi pemerintah dan masyarakat. Jadi tidak nyambung. Medianya cepatnya luar biasa, tapi mental dan kecerdasan masyarakatnya tidak imbang. Akhirnya orang memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang tidak seharusnya begitu. Dan didukung oleh kapitalisme media dan mental komoditas. Lahirlah post-truth. Banyak loh orang itu iseng. Di antara komen-komen memuji, misalnya Indonesia dapat emas banyak, itu mesti ada satunya yang iseng, mencela. Itu bukan karena dia benci, cuma iseng aja mancing. Setelah itu kan banyak komen-komen mencela, dasar nggak nasionalis, dasar itu. Memang dia pinginnya bikin rame. Dan kamu terjebak dengan itu, ngono lho kok yo mbok tanggepi. Wong itu memang sengaja iseng mancing perkara aja. Ala kok komentar semua seragam, mancing perkara dek komentar yang jelek-jelek. Dan kamu panas terus mau komentari semuanya. Jadi begitu ada satu komentar jelek, di bawahnya ngomentari komentar jelek itu bisa ratusan. Padahal mungkin yang tadi iseng itu wis hilang deh. Wong cuma iseng sebentar. Atau nanti dia bikin rusuh di postingan yang lain. Ya memang ada yang sengaja gitu. Nggak enak kalau sepi dia, pokoknya senengannya bikin gitu. Nah itu hubungannya sama literasi tadi. Kemampuan kita, mental kita menghadapi perkembangan teknologi informasi. Ini PR bersama. Terus ya ada kenapa orang sampai menerima kebohongan, mendayagunakan kebohongan untuk kepentingannya, biasanya karena pragmatisme, tujuan jangka pendek, orientasi hasil sekarang. Alah bohong-bohong dikit tidak apa-apa, yang penting menang kita. Curang-curang dikit tidak apa-apa, yang penting cepat lulus. Nah, itu namanya pragmatis. Jadi ini juga jadi sumber post-truth. Terus yang jadi akarnya post-truth lagi, karakter masyarakat yang
Kalau kemarin bahasanya Brodiat di ekstasi komunikasi, epilepsi, suka yang wow. Coba masyarakat itu ndak kagetan, ndak gumunan, ndak suka yang wow, itu mungkin bisa diminimalisir kebohongan-kebohongan itu. Kalau masyarakatnya cerdas, ada berita apapun, masa iya, coba dibuktikan dulu. Masa iya, nyari dasarnya dulu. Kalau kayak gini, sekarang kan enggak, masyarakat itu wow. Begitu ada berita wow kan di-share, cepet-cepet share. Aminkan, kemudian share. Iya. Jadi, ayo kita masyarakat epilepsi. Kalau sudah selesai posting, anggap selesai. Nanti ada kejutan lagi, kamu share lagi. Nyari kejutan demi kejutan. Itu makanya namanya masyarakat epilepsi. Kita itu gampang kaget. Nah, itu situasi juga. Di masyarakat epilepsi, berita-berita bohong yang wow mesti lebih cepat tersebarnya. Dan yang terakhir, populisme dalam politik praktis. Populisme itu to some extent sampai level tertentu ya bagus. Populisme itu kan menomorsatukan populasi masyarakat. Cuma kadang-kadang ini levelnya hanya retorika. Demi rakyat, membela umat. Nah, ini logika-logika populisme namanya. Kalau hanya retorika, ya sebenarnya enggak pertama-tama demi rakyat, demi masyarakat, ya demi dirinya sendiri. Wong itu cuma retorika. Logika populisme ini yang kemudian bikin orang right or wrong my kelompok. Kelompokku pokoknya. Ngapus-ngapusi sidik tidak apa-apa, yang penting rakyat sejahtera. Nah, itu namanya populisme yang hanya retorika. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Situasi 7 inilah yang melahirkan peradaban kebohongan yang kita sebut sebagai post-truth. Gaya inilah yang bikin Donald Trump yang semacam itu bisa jadi presiden. Itu yang kalau kampanye luar biasa itu kan dia demi rakyat Amerika, kita jayakan lagi Amerika. Itu gaya populis, demi biar dia bisa jadi presiden. Nah, itu populisme sebagai retorika. Kita harus hati-hati jangan terjebak di situ.